Oke, hari ini kita bakal bongkar satu hal penting, analisis harga volume. Ini bukan strategi baru yang lagi ngetren ya. Ini adalah metode yang udah teruji sahabat buat ngebaca apa sih niat sebenarnya di balik pergerakan harga. Coba deh bayangin, atau mungkin Anda pernah ngalamin sendiri. Anda lihat harga kayaknya mau nembus level penting, Anda yakin, terus Anda masuk. Dan tiba-tiba, boom, pasar berbalik arah, dan Anda rugi. Rasanya kayak dijebak kan? Nah, ini nih jebakan klasiknya. Kenapa? Soalnya kebanyakan dari kita itu cuma fokus ngeliatin harga aja. Kita cuma lihat separuh dari cerita yang sebenarnya. Tapi gimana kalau saya bilang, ada semacam alat pendeteksi kebohongan buat pasar? Nah, itulah gunanya volume perdagangan. Dan ini bukan ide baru loh. Ini dasarnya dari pemikiran seorang legenda trading, Richard Wyckoff, hampir 100 tahun yang lalu. Wyckoff itu nemuin di balik semua keruwetan pasar sebenarnya cuma ada 3 hukum universal yang ngatur hubungan harga sama volume. Yuk kita kupas satu-satu. Pertama, hukum penawaran dan permintaan. Ya, ini sih kayak pelajaran ekonomi dasar banget ya. Kalau yang mau beli lebih banyak dari yang mau jual, harga ya naik. Sebaliknya, kalau yang mau jual lebih banyak, harga turun. Simple, tapi ini mestinya pasar. Kedua, hukum sebab dan akibat. Gini, bayangin aja volume itu sebabnya atau energinya. Nah, pergerakan harga itu akibatnya. Jadi logikanya kalau ada energi yang besar masuk, volume gede, ya harusnya hasilnya juga besar. Trennya bakal signifikan. Dan yang ketiga, ini nih yang paling penting buat kita. Hukum upaya versus hasil. Ini kuncinya buat ngebuka semuanya. Intinya, upaya, yaitu volume, harus sebanding sama hasil, yaitu pergerakan harganya. Poin utamanya gini, upaya sama hasil itu harus sinkron. Wajib. Kalau harganya gerak jauh tapi volumenya cetek atau kebalikannya, nah itu alarm bahaya. Ada yang nggak beres di pasar. Dan ketidakberesan inilah yang jadi fokus utama kita. Oke, berbekal 3 hukum tadi, kita sekarang bisa ngekategoriin setiap pergerakan harga. Cuma ada 2 kemungkinan. Validasi, di mana semua kelihatan normal dan logis, atau anomali, di mana pasar sebenarnya lagi ngasih kita sinyal bahaya. Yuk kita lihat visualnya biar lebih kebayang. Nah, ini skenario yang sehat, yang kita sebut validasi. Lihat kan? Pergerakan harganya kuat dan didukung sama volume yang sama kuatnya. Keduanya sejalan. Ini tren yang bisa dipercaya karena upayanya setara sama hasilnya. Nah, sekarang coba lihat yang ini. Disinilah jebakannya. Pergerakan harganya sama-sama besar, tapi lihat deh volumenya. Kecil banget. Ini anomali klasik. Hasilnya kelihatan heboh, tapi usahanya minim. Ini artinya pasar lagi acting doang. Pergerakan kayak gini rapuh banget, jangan dipercaya. Ada lagi anomali yang bahaya banget. Harga bergeraknya dikit, tapi volumenya gede banget. Ini tanda trennya udah kehabisan bensin. Analoginya bagus banget dari anak kuling. Bayangin Anda nyetir mobil di jalanan es yang nanjak, Anda ngegaspol, volume tinggi, tapi ban mobil cuma muter di tempat, mobilnya maju dikit banget. Nah, itu sinyal kuat banget kalau trennya mau berbalik arah. Oke, teorinya udah dapet ya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara pakainya pas trading beneran? Yuk kita lihat beberapa contoh praktisnya. Waktu kita lihat tren, jangan cuma lihat harganya naik terus. Coba deh lirik ke bawah, ke bar volumenya. Pertanyaannya, volumenya ikut naik nggak seiring harga? Kalau iya, wih, itu tren sehat. Tapi kalau harganya masih naik, tapi volumenya malah makin ciut. Nah, itu tanda-tanda momentumnya mulai hilang. Nah, ini nih yang super berguna buat trading breakout. Kita tahu kan banyak breakout yang ternyata palsu. Pakai VPA kita bisa nyaring mana yang asli. Kuncinya ada di langkah ketiga sama kelima. Breakout itu harus kejadian dengan volume tinggi dan pas harga balik lagi buat ngetes atau pullback itu harus dengan volume rendah. Ini nunjukin kalau para pembeli itu bener-bener serius. Oke, biar lebih mantap, kita lihat contoh di dunia nyata. Ini dia grafik Bitcoin di time frame harian pas lagi puncak-puncaknya di tahun 2021. Ini pas lagi gila-gilanya pasar bull Bitcoin tahun 2021. Kalau dilihat sekilas, wah semuanya kelihatan sempurna. Harga bikin rekor baru terus-terusan, euforianya di mana-mana. Dan yang penting, selama kenaikan itu, volumenya juga kuat loh. Rata-rata di atas 200.000. Upaya sama hasilnya sejalan. Trennya terkonfirmasi, sehat banget. Terus, harga berhasil nembus ke puncak terakhir. Buat trader yang cuma lihat harga, ini kayaknya sinyal buat all in, buat beli lagi. Tapi, coba lihat apa yang terjadi sama volume.
Pas harga nyentuh puncak tertinggi itu, volumenya malah anjlok, cuma sekitar 150.000. Hasilnya lebih tinggi, tapi upayanya jauh lebih lemah. Ini anomali raksasa. Lampu merahnya udah nyala terang banget. Jadi, apa artinya ini? Harga bikin rekor baru, tapi volume nggak? Ini yang kita sebut divergensi. Kurangnya validasi ini kayak lonceng alarm yang super kenceng, ngasih tahu kalau smart money atau para pemain besar udah nggak ikutan lagi. Dan benar aja, nggak lama setelah itu, pasar anjlok parah. Jadi, apa kesimpulan utamanya? Sederhana banget. Cuma dengan nambahin satu data simple, yaitu volume, kita jadi nggak cuma sekedar melihat harga, tapi kita memahami cerita di baliknya. Jadi, lain kali Anda buka chart, jangan cuma nanya, ini harga mau kemana. Coba deh tanya, pergerakan ini didukung volume nggak? Valid nggak? Lihat gambaran besarnya. Oke, sekian dulu bedah konsep kita kali ini. Sampai jumpa.